Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Kurma Fuadah YN Salatiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia akan diuji oleh berbagai macam keadaan sedih, akan diuji oleh berbagai macam bentuk musibah, dan hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan selamat dari peristiwa musibah itu dan akan mendapatkan hikmah yang besar dari peristiwa musibah itu. Demikian Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Para pemirsa yang budiman, saat ini kita berada pada situasi di mana musibah sedang menerpa kita, dan kita diminta untuk mempunyai respons yang tepat, yang positif di dalam menghadapi musibah ini. Sebagai umat yang beriman, kita sesungguhnya harus memahami musibah itu dengan dua kacamata pandang, atau dengan dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang kauniyah, dan yang kedua adalah sudut pandang imaniyah. Bagaimana memahami musibah itu dengan sudut pandang kauniyah? Disinilah kita akan bersentuhan dengan sunnatullahi fil kaun, dengan hukum kausalitas, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hukum itu pada setiap makhluknya, dan itu tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Ketika kita menyiramkan air ke atas tubuh kita, maka kita akan basah. Ketika kita bersentuhan atau terkena penyakit, maka penyakit itu akan merasuk ke dalam tubuh kita. Dan ketika kita mendekati sumber penyakit, maka sunnatullah akan berbicara, kita juga akan terkena penyakit itu. Para pemirsa Kurma Fuadah yang budiman, inilah sudut pandang kauniyah. Maka dari sini kita diminta untuk paham bahwa sudut pandang kauniyah itu harus kita terapkan. Artinya kita harus bisa mengambil langkah-langkah antisipatif supaya tidak menjadi korban daripada musibah itu. Kita harus mempunyai langkah-langkah preventif supaya kita tidak menjadi orang yang masuk di dalam daftar panjang daripada musibah-musibah itu. Maka disitulah kemudian hukum agama, para ulama, para ahli fikih membuat hukum-hukum yang merupakan pemahaman atas sunnah kauniyah itu. Para pemirsa yang budiman, pendengar Kurma Fuadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sudut pandang imaniyah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan sunnah kauniyah, sudah menciptakan sunnatullah yang ada pada alam ini, tetapi sebagai umat yang beriman, umat yang bertauhid, yang dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun kita bisa menerapkan sunnah kauniyah dalam hidup kita ketika kita menghadapi musibah, tetapi sudut pandang imaniyah itu harus kita kuatkan. Yang pertama adalah husnuzan billah, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang terjadi pada manusia dari musibah-musibah sesungguhnya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui siapa yang akan dipilihnya dari peristiwa musibah-musibah itu. Allah akan menyelamatkan siapa yang akan diselamatkan dari hambanya dari peristiwa musibah-musibah itu.
Kemudian yang kedua, kita lanjutkan dengan bersabar. Bersabar adalah dengan melakukan upaya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa selamat, bisa keluar dari peristiwa musibah itu. Dan yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah semua sabar, semua ikhtiar, semua upaya kita lakukan di dalam rangka keluar dari musibah ini. Para pemirsa yang budiman, demikianlah dua sudut pandang di dalam menyikapi musibah yang kita hadapi saat ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari setiap musibah. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.